Begitu pengacara Asosiasi Dukun Indonesia ini ogah melaporkan penghinaan serupa yang justru dilakukan netizen. Menurut Firdaus, penghinaan netizen terhadap profesi dukun hanya sebatas dinamika bersosial media. Suami Aurel Hermansyah dan Gus Miftah dilaporkan ke Polres Metro Kota Depok terkait dugaan pelanggaran Undang-Undang ITE Pasal 27 ayat 3 junto Pasal 45. Dijerat dengan pasal tersebut, Atta dan Gus Miftah terancam hukuman 4 tahun penjara. Firdaus mengatakan pihaknya telah menyertakan banyak barang bukti dalam laporannya terhadap Atta dan Gus Miftah. Sebelumnya diketahui Atta Halilintar sempat mengundang Firdaus Oiwobo dan Gus Irfan di acara podcast miliknya. Di acara itu Atta dan kedua narasumbernya itu membahas seputar perdukunan. Namun saat ini video podcast Atta bersama Firdaus dan Gus Irfan diketahui sudah di-take down oleh suami Aurel Hermansyah. Selain melaporkan Atta dan Gus Miftah, Firdaus juga sempat menghebohkan publik dengan sejumlah kontroversinya. Mengaku sebagai Panglima Sultan, ia diminta perkarakan gelar Sultan yang kini banyak disematkan kepada sejumlah publik figur tanah air. Dirinya mengatakan diminta langsung oleh kelompok kesultanan yang ada di Indonesia untuk mengusut orang-orang yang menggunakan gelar sultan tanpa alasan mendasar. Firdaus juga mempertanyakan asal-muasal gelar sultan yang diberikan kepada sejumlah artis. Tak hanya sekedar menegur, ia pun menyebut jika nantinya orang-orang yang dengan asal menggunakan nama sultan akan diperkarakan ke ranah hukum. Bukan hanya itu saja, Firdaus dengan tegas menyebut jika Raffi Ahmad dan Andre Taulani akan ikut terseret dalam perkara ini. Pasalnya diketahui bahwa Raffi dan Andre memang kerap disebut sultan oleh netizen karena kekayaannya yang melimpah ruah. Sayangnya julukan sultan yang diberikan pada Raffi dan Andre dianggap sebagai sebuah masalah dan penghinaan terhadap sultan-sultan yang ada di Indonesia. Menariknya, Firdaus Oiwobo justru mengaku jika dirinya saja yang masih punya darah keturunan sultan enggan menggunakan gelar tersebut. Berikut ini laporan wawancara Firdaus Oiwobo dan Gus Irfan. Bang, waktu itu alasan Atta apa? Meminta abang? Hah? Jadi datang nah, itu. alasan Dia meminta keterangan untuk dukun. Ya ada pertanyaannya pun dikasih. Meminta penjelasan untuk dukun-dukun itu. Berarti seandainya nih Bang, Atta tidak men-take down atau gini deh, Atta men-take down, tapi dia tidak berbicara dengan Gus Miftah, berarti tidak menjadi persoalan. Dia tidak akan bermasalah dan kami tidak akan laporkan dia. Gitu loh. Tetapi yang menjadi masalah ketika di podcast berikutnya, dia dibilang menyesal mengundang kami. Dikumpulkan sebelum dikonfrontir. Iya, menyimpulkan bahwa kami dengan mengundang kami tidak ada edukasi dan ada nilai edukasi, mungkin bahasa kasarnya unfaedah lah, unfaedah gitu. Lalu ditambah lagi dengan bahasa Gus Miftah, katanya dukun itu adalah paranormal itu ya yang datang ke paranormal ya orang nggak normal kan gitu. Oke, tadi menarik Bang, sulap tadi di trik-trik sulap itu haram jatuhnya kan? Haram jatuhnya, Kalau uang sulap pun haram. Di sekitar Gus Miftah kan tahu sendiri kan siapa orang dekatnya yang mungkin di komunitas itu. Mending seperti itu, dakwai orang yang pas dibanding dakwai kami yang memang tidak sesuai dengan tunjukannya. Dalam podcast Atta kan saya bilang, kalau coba dilihat, dukun yang tidak melanggar syariat. Saya bilang, dukun kalau paham mubtilatul wudu, batalnya wudu, arkanul sholah, rukun-rukun sholat, segala macam, memahami ilmu tasawuf tingkat dasar, saya kira nggak ada masalah. Apalagi secara sejarah mana dukun itu juga tidak seperti itu ada kriminalisasi sejarah. Sebagaimana dulu madrasah itu dikriminalisasi sebagai kuno, tapi sekolah itu yang paling modern, itu sejak politik etis atau politik balas budi Belanda. Setelah tanam. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya.